Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kali ini akan lanjutkan bahasan mengenai transform Laplace ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang transform Laplace definisinya dan juga daerah konvergensinya, termasuk pole zero plotnya. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana inverse-nya. Nah, sebenarnya kita sudah tampilkan waktu itu tabel ya, tabel transform Laplace. Antara xt dengan xs itu merupakan pasangan ya. Jadi kita ingat bahwa transform Laplace kita simbolkan kan ya, Laplace dari xt itu kita tuliskan adalah xs. Jadi xt dengan x pasangan. Nah, kalau misalkan kita ketahui xt-nya, maka transform Laplace ini. Sebaliknya sekarang kalau kita mengetahui xs-nya, kita bisa tahu xt-nya dengan cara mendapatkan inverse-nya dari ini ya. Jadi xs ini xt ya. Xt adalah inverse, kita tulis begini ya, dari xs. Nah, bagaimana mendapatkan inverse transform Laplace? Kita bisa langsung mengacu pada tabel kalau seandainya bentuk xs-nya itu sudah mirip dengan yang ada di tabel. Tetapi kalau misalnya belum mirip dengan yang ada di tabel, maka hal yang bisa kita lakukan diantaranya bisa dengan pembagian polinom, bisa juga dengan ekspansi pecahan parsial. Ya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan xs ini sebagai kombinasi linear dari transform Laplace yang sudah ada dalam tabel. Ya. Oke, seperti apa? Kita akan lihat ya. Misalkan kita lihat contoh yang pertama ya. Misalkan diketahui xs-nya adalah 1 dibagi dengan s min 2 dengan real dari s-nya itu lebih besar daripada 2. Nah, untuk yang seperti ini kalau kita lihat ke dalam tabel itu sudah ada bentuknya ya. Sudah ada bentuknya persis, maka kita bisa langsung dapatkan dengan mengacu pada tabel tersebut. Xt adalah L inverse dari ini. Dengan RES lebih besar daripada 2 ya. Dengan mudah lihat di tabel. Coba silakan saudara perhatikan di tabelnya ya. Itu adalah E pangkat 2T UT ya. Jadi kita bisa langsung dapatkan ini secara langsung dari tabel ya. Oke, contoh yang kedua. Misalnya kita diberi informasi xs-nya adalah s dibagi dengan s min 2 dengan RES lebih besar daripada 2. Nah, di sini ya, bentuk ini tidak tersedia langsung di dalam tabel. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan fungsi rasional ya, atau ya rasional kompleks lah ya. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara coba lakukan pembagian polinom. Pembagian polinom dulu. Jadi S dibagi dengan S min 2, gitu kan ya? Berarti hasilnya 1 kali S min 2 kita kurangi. S kurang S berarti tinggal sisa apa? 2. Sehingga kita bisa dapatkan S dibagi dengan S min 2 itu sama saja dengan 1, sisanya adalah 2 dibagi dengan S min 2. Maka kita bisa dapatkan bahwa xt-nya adalah inverse dari xs ya. Atau inverse dari 1 plus 2 per S min 2. Ya. Nah, perhatikan di sini bahwa daerah konvergensinya ini ya, itu menunjukkan nanti bahwa xt-nya adalah sinyal sisi kanan ya.
Di posisi kanan biasanya UT belakangnya, ya. Oke. Maka inverse dari 1 adalah apa? Ini adalah delta T, ya. Kemudian inverse dari ini, ya. Ini mirip dengan yang sebelumnya kan ya. Hanya dikali 2, berarti 2 dikali E pangkat 2T UT. Oke. Ini dengan pembagian polinom, ya. Baik. Contoh yang ketiga, misalnya diketahui XS S dibagi dengan S kuadrat min 2S min 3 dengan daerah konvergensinya kurang dari min 1. Nah, jelas bentuk ini tidak ada secara langsung di tabel, ya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengubah bentuk ini menjadi mirip dengan cara yang ada di tabel. Salah satu caranya adalah dengan cara ekspansi pecahan parsial, ya. Tapi ada syaratnya bahwa bagian dari penyebutnya ini harus bisa difaktorkan, ya. Kita tahu bahwa S kuadrat min 2S min 3 ini bisa difaktorkan kan ya. Jadi S kuadrat min 2S min 3 dapat kita faktorkan jadi S plus 1 dikali S min 3, gitu kan ya? Oke. Nah, jadi kita, ini namanya adalah ekspansi pecahan parsial. Jadi XS kita tulis S per S kuadrat min 2S min 3 menjadi S dibagi dengan S plus 1 S min 3. Nah, kita jadikan misalnya A per S plus 1, kita pecah ininya, faktornya, plus A2 per S min 3. Nah, tugas kita adalah mencari berapa A1 dan A2. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita kembali menyamakan penyebutnya, lalu nanti kali silang, ini kan ya. Kemudian menyamakan ruas kiri dan ruas kanan, akan kita dapatkan A1 dan A2. Tapi dalam hal ini, kita akan lakukan menggunakan rumus ini aja ya, bahwa kalau kita ingin cari A1, perhatikan bahwa ini penyebutnya untuk A1 adalah S plus 1 ya. Kita tuliskan S plus 1, kalikan saja dengan XS-nya untuk S. Nah, pool dari atau akar dari S plus 1 adalah min 1 kan ya. Ini kan berarti sama saja dengan, coba kalau kita kalikan, berarti ini XS-nya nih. Kalikan dengan S plus 1, maka S plus 1-nya hilang. Ya. Berarti tinggal S dibagi dengan S min 3 ya. Jadi berarti S dibagi dengan S min 3 untuk S sama dengan min 1. Maka kalau kita masukkan, min 1 dibagi dengan min 1 dikurang min 3. Min 1 per min 4, berarti 1/4. Oke. A2 penyebutnya adalah S min 3 ya, berarti di sini S min 3 kalikan dengan XS untuk S sama dengan, ini akarnya adalah S sama dengan 3 ya. Tahu? Berarti kan kalau berarti kembali sini, ini kalikan dengan S min 3, maka tersisa S dibagi S plus 1. S dibagi dengan S plus 1 untuk S sama dengan 3. Hasilnya adalah 3 dibagi dengan 3 tambah 1, berarti 3/4. Dengan demikian, XS bisa kita tulis, A-nya kita ganti jadi 1/4, ya A1-nya ya, jadi 1/4 kali 1 per S plus 1 ditambah dengan A2-nya 3/4 dikali dengan 1 per S min 3. Sehingga kita akan dapatkan XT-nya berarti inverse Laplace dari ini ya, 1/4 S plus 1 ditambah 3/4 S min 3. Nah,
Kalau kita lihat ke tabel, nah ya, kita harus melihat daerah konvergensinya dulu ya. Nah ini daerah konvergensinya. Ini menandakan kalau kurang dari min 1, itu berarti ini menyatakan bahwa xt-nya itu adalah sinyal sisi kiri. Sinyal sisi kiri ya. Dan inverse Laplace dari S plus 1 seper S plus 1 adalah E pangkat min T, gitu kan ya? Ini ada seperempatnya. Karena sisi kiri berarti kali U min T. Negatif ya, negatif U min T. Ini minus ya. Silakan coba saudara lihat di tabel ya. Ini juga berarti min apa? 3/4 E pangkat 3T U min T. Atau bisa kita sederhanakan, seperempatnya kita keluarkan aja, min seperempat gitu. Dalam kurung berarti E pangkat min T ditambah dengan 3 E pangkat 3T ya, dikalikan dengan U min T. Oke? Baik, contoh yang keempat, misalnya kita ingin mendapatkan hasil transform Laplace dari S kuadrat plus 2S dibagi dengan S kuadrat min 4S min 5 ya, dengan RES-nya antara min 1 dan 5 ya. Nah, di sini ya, kembali bahwa S kuadrat min 4S min 5-nya dapat kita faktorkan ya, sehingga kita bisa lakukan ekspansi pecahan parsial. Nah, akan tetapi ya, ekspansi pecahan parsial bisa kita lakukan untuk rasional yang wajar. Rasional wajar itu adalah rasional kalau pangkat pembilangnya di sini lebih rendah daripada ini. Nah, kalau misalkan sama atau lebih besar, maka kita lakukan dulu pembagian polinom. Ya, di sini kan S pangkat 2, ini S pangkat 2, sama kan ya? Jadi ini kita lakukan dulu pembagian polinom dulu. Ya. Atau kalau misalnya S pangkat 3 di sini sama juga pembagian polinom. Kecuali kalau di sini S-nya lebih rendah, seperti pada contoh yang sebelumnya. Ya. Jadi coba kita lakukan pembagian polinom dulu. S kuadrat plus 2S dibagi dengan S kuadrat min 4S min 5. Hasilnya satu di sebelah sini ya. Tambah 1 ya. 1 kali ini berarti apa? S kuadrat min 4S min 5. Kita kurangkan. Ini 0, ini 6S ya. Plus 5. Sehingga kita akan dapatkan S kuadrat tambah 2S dibagi dengan S kuadrat min 4S min 5, itu hasilnya adalah 1 ditambah sisanya ini ya, 6S plus 5 dibagi dengan S kuadrat min 4S min 5. Nah, baru yang ini ya, ini sudah lebih rendah daripada yang di bawah. Ini baru kita lakukan ekspansi pecahan parsial. Oke, kita ekspansikan yang ini. 6S plus 5 dibagi dengan S kuadrat min 4S min 5. Ini kan sama aja dengan 6S plus 5 dibagi dengan, ini kita faktorkan, S plus 1 S min 5, gitu kan ya? Sehingga bisa dinyatakan jadi A1 per S plus 1 ditambah A2 per S min 5. A1-nya berarti S plus 1 kali XS, untuk S sama dengan akarnya adalah min 1 ya. Berarti kalikan ini kalikan di sini. Berarti 6
plus 5 dibagi dengan S min 5 untuk S sama dengan min 1. Masukkan min 1. Min 1 kali 6, min 6 tambah 5 adalah min 1. Ini min 1, min 5, min 6. Jadi 1/6. Ya. A2-nya, ini berarti S min 5 dikali dengan XS. Untuk S sama dengan akar dari S min 5 adalah 5. Ya. Berarti tinggal kalau dikalikan dengan S min 5, 6S plus 5 dibagi dengan S plus 1 untuk S sama dengan 5. Berarti 6 kali 5, 30 tambah 5 ya. 35 dibagi dengan 6. Ya. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa 6S plus 5 dibagi dengan S kuadrat min 4S min 5 itu adalah A1-nya 1/6 ya. 1/6 dikali 1/S plus 1 ditambah 35/6 ya. Kali 1/S min 5. Dengan demikian ya, kita akan dapatkan XS ini tadi, maka XS-nya berarti sekarang ini ya, 1 ditambah ini itu kan, ini kan ya, 1/6, 1/S plus 1 ditambah 35 dibagi dengan 35/6 ya, 1/S min 5. Oke. Nah, untuk mendapatkan inverse-nya ya, sekali lagi kita harus memperhatikan daerah konvergensinya. Tadi daerah konvergensinya dituliskan bahwa RE-nya di daerah konvergensi. Untuk kasus ini kan tadi dinyatakan oleh RE lebih besar daripada min 1, lebih kecil daripada 5. Nah, ini menandakan bahwa kalau daerah konvergensi seperti ini, XT itu adalah sinyal dua sisi. Jadi kalau untuk T kurang dari 0 ada, untuk T kurang dari lebih besar daripada 0 ada. Nah, untuk T kurang dari 0 berarti kan yang ke kiri gitu kan ya, dari min 1 ke kiri, dan T lebih besar daripada 0 untuk yang 5 kanan ya. Berarti yang ini, jadi kalau saya tuliskan sekarang XT berarti transform Laplace dari 1, inverse Laplace dari 1 ditambah dengan 1/6 1/S plus 1 ditambah 35/6 1/S min 5. Kita dapatkan ini adalah delta T ya, inverse dari 1. Kemudian, nah ini karena sinyalnya dua sisi tadi kan ya, maka ini jadi apa? Minus ya, ini 1/6E pangkat min TU min T. Ini untuk yang sisi kirinya ya. Dan 35/6E pangkat 5T UT sisi kanan ya. Oke. Baik, saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.